Hai anak-anak, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Niputu Raningsih SPD, bisa dipanggil Bu Rani. Nah, langsung saja ke materi pendapatan nasional. Yang pertama ada pengertian pendapatan nasional, yaitu seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam 1 tahun. Simpelnya, pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Pendapatan nasional ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang berlangsung. Nah, yang Ibu bahas sekarang yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 2 sektor. Yang pertama ada rumah tangga keluarga, disebut juga rumah tangga konsumsi, disingkat dengan RTK. Yang kedua, sektor rumah tangga produksi yang disebut juga dengan RTP. Nah, rumah tangga keluarga dan rumah tangga produksi ini saling berkaitan, di mana rumah tangga keluarga menyerahkan faktor produksi yang ia miliki kepada rumah tangga produksi. Untuk timbal baliknya, rumah tangga produksi akan memberikan pendapatan kepada rumah tangga keluarga. Nah, faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga keluarga kepada rumah tangga produksi itu meliputi yang pertama, ada tanah. Rumah tangga keluarga memiliki tanah, di mana balas jasa yang akan diberikan oleh rumah tangga produksi atas tanah yang diberikan yaitu berupa sewa. Jadi ada sewa yang didapat oleh rumah tangga keluarga. Faktor produksi yang kedua yang diberikan oleh rumah tangga keluarga yaitu tenaga kerja, di mana rumah tangga keluarga ini akan menyerahkan atau memberikan tenaga kerja kepada rumah tangga produksi untuk bekerja di dalam perusahaan. Balas jasa yang akan diberikan oleh rumah tangga produksi tersebut itu berupa upah dan gaji atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh rumah tangga keluarga. Lalu yang ketiga, ada modal. Contohnya, dalam suatu bank, rumah tangga keluarga mengeluarkan modal atau uang atau menyimpan uangnya di dalam bank. Jadi, apa sih yang bisa didapatkan oleh rumah tangga keluarga atas modal yang ia keluarkan? Di mana rumah tangga produksi ini akan memberikan balas jasa berupa bunga atas modal yang dikeluarkan oleh rumah tangga keluarga. Nah, yang keempat, faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga keluarga kepada rumah tangga produksi yaitu pengusaha, di mana balas jasa yang diberikan oleh rumah tangga produksi ini berupa keuntungan atas usaha yang diberikan oleh rumah tangga keluarga tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai manfaat penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional bertujuan mendapatkan taksiran yang akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Manfaat dilakukannya penghitungan pendapatan nasional antara lain, yang pertama, ada tingkat kemakmuran. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi, dengan adanya penghitungan tersebut, diketahui apakah dengan penghasilan atau pendapatan begitu masyarakatnya sudah makmur atau belum. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Nah, sekarang sudah diketahui nih
berapa pendapatan nasional. Perlu dievaluasi apa saja sih untuk mengembangkan perekonomian dalam suatu negara tersebut? Apanya sih yang dikurang? Jadi adanya evaluasi kinerja perekonomian. Lalu yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Nah, pendapatan nasional dari tahun ke tahun kita sudah hitung. Dari sana kita bisa mengukur gimana sih perubahan perekonomian kita dari tahun ke tahun. Bagaimana sih perubahan perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu? Jadi dari sana kita bisa melihat dan mengukur perubahan perekonomian yang terjadi. Lalu yang keempat, ada membandingkan kinerja ekonomi. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Jadi dengan adanya penghitungan pendapatan nasional tersebut, kita bisa nih membandingkan di sektor ini kurangnya apa, di sektor ini lebihnya apa. Jadi kita bisa membandingkan kinerja antar sektor tersebut. Lalu yang kelima ada indikator kualitas hidup. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, pendapatan nasional bisa menerangkan gimana sih kualitas hidup di negara kita. Contohnya, pendapatan nasional kita rendah, jauh di bawah rata-rata. Dari sana orang-orang bisa lihat, oh kualitas hidup orang di sana seperti ini. Misalnya, pendapatan nasional di suatu negara tinggi, kita bisa tahu, oh di sana berarti kualitas hidupnya sudah bagus. Lalu yang keenam, perbandingan kinerja antar negara. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, pendapatan nasional tersebut dapat menerangkan gimana sih kinerja kita, gimana sih kinerja negara lain. Jadi kita bisa membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Lalu yang ketujuh ada perbandingan kualitas standar hidup. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, pendapatan nasional tersebut dapat menerangkan, oh seperti ini kualitas standar hidup di negara ini. Lalu kita lihat pendapatan nasional negara lain, oh seperti ini kualitas standar hidup di negara lain. Jadi kita bisa membandingkan standar hidup di suatu negara dari pendapatan nasional. Yang kedelapan ada perbandingan ekonomi waktu ke waktu. Nah, pendapatan nasional ini sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa lihat perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun bagaimana. Lalu yang kesembilan ada perbandingan ekonomi antar negara. Nah, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara seperti yang dibilang tadi. Jadi kita bisa mengukur gimana sih pertumbuhan ekonomi antar negara, gimana pertumbuhan ekonomi dari satu negara dengan negara lain. Lalu pembahasan yang ketiga mengenai konsep pendapatan nasional. Jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen, di mana komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Komponen yang pertama ada Gross Domestic Product, disingkat dengan GDP, atau dalam bahasa Indonesia Produk Domestik Bruto, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi suatu negara, baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut pada suatu periode, yaitu 1 tahun. Nah, faktor-faktor produksi itu baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut.
Jadi yang ditekankan di sini yaitu pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara yang berada di luar negeri tidak diperhitungkan, melainkan produksi dari warga negara asing yang berada di negara tersebut justru diperhitungkan. Jadi, baik dia warga negara tersebut maupun warga negara asing, intinya ketika dia memiliki atau memperoleh produksi barang dan jasa di negara tersebut, ia akan diperhitungkan dalam proses pendapatan nasional. Komponen yang kedua yaitu Gross National Product atau GNP, dalam bahasa Indonesia Produk Nasional Bruto atau PNB, yaitu menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, intinya dalam GNP ini menjumlahkan penghasilan warga negara di negara tersebut, entah dia ada usaha di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sedangkan penghasilan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut tidak diperhitungkan. Nah, cara mencari GNP yaitu GDP ditambah PFLN dikurang PFDN, di mana GNP adalah Gross National Product sama dengan GDP Gross Domestic Product yang tadi sudah Ibu bahas ditambah dalam kurung PFLN. PFLN itu adalah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dikurang PFDN, yaitu pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Jadi, sehingga diketahuilah berapa jumlah GNP-nya. Yang ketiga adalah Net National Product atau NNP, yang dalam bahasa Indonesia adalah Produk Nasional Neto atau PNN. Yang mana Net National Product ini adalah pendapatan nasional yang belum diperhitungkan unsur depresiasi. Nah, untuk mencari NNP dengan rumus GNP dikurang depresiasi. Lalu yang keempat ada Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional bersih. Besarnya NNI ini yaitu besarnya NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Langsung saja rumusnya NNI yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, yang kelima adalah personal income atau PI atau pendapatan perseorangan, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Nah, personal income ini merupakan bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan dalam proses produksi. Caranya mencari yaitu PI atau personal income sama dengan NNI atau Net National Income dikurang dalam kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi kurung tutup ditambah transfer payment. Yang keenam ada disposable income atau DI atau pendapatan perorangan yang siap dikonsumsi, yaitu pendapatan yang dipakai oleh individu atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Nah, besarnya pendapatan perorangan yang siap dikonsumsi adalah pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan. Jadi rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, langsung saja ke contoh perhitungannya. Di sini Ibu akan paparkan
perhitungan setiap komponen-komponen pendapatan nasional. Seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa setiap komponen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Langsung lihat di tabel contoh perhitungan pendapatan nasional yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, yang pertama, dicari dulu berapa sih besarnya GDP atau Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Angkanya sudah tertera, lalu dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri, sehingga menghasilkan produk nasional bruto atau Gross National Product sebesar tersebut. Lalu dikurangi dengan penyusutan barang modal, sehingga terdapat hasil NNP sebesar angka tersebut. Lalu dikurang dengan pajak tidak langsung, sehingga menghasilkan net national income. Lalu ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan, pajak perseroan, dan jaminan sosial, sehingga menjadi personal income sebesar angka sekian. Dari personal income dikurangi pajak langsung, akan mendapatkan pajak bebas atau pendapatan perorangan yang siap dikonsumsi. Artinya pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu ada pendekatan produksi, ada pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Penghitungan pendekatan produksi hanya mencakup penghitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dan nilai biaya atau nilai input yang terdiri dari bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Kita langsung saja ke contoh. Contohnya, sebuah baju sebelum diproduksi tentu harus dicari bahan bakunya dulu, yaitu ada kapas, kemudian memproduksi benang dan kain. Apabila penghitungan nilai produk didasarkan pada nilai akhir dari baju, kain, benang, dan kapas, akan terjadi penghitungan ganda atau double counting, karena nilai akhir baju sudah mengandung sebagian nilai akhir kain dan nilai akhir kain juga mengandung sebagian nilai akhir benang. Jadi, kenapa sih yang dihitung hanya nilai tambah aja? Yaitu agar tidak terjadi double counting atau penghitungan ganda. Nah, rumusnya di sini yaitu Y atau national income sama dengan kurung buka P1 kali Q1 kurung tutup ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah titik-titik sampai Pn dikali Qn. Nah, P di sini maksudnya price, yaitu harga, dan Q maksudnya quantity atau kuantitas, banyaknya berapa. Nah, langsung saja ke contoh
Perhitungannya, jenis barang ada kapas, benang, kain, dan baju. Harganya sudah tertera, kapas 12.000, benang 16.000, kain 26.000, baju 50.000. Nah, dalam menghitung pendapatan nasional dari pendekatan produksi, yang dihitung hanya nilai tambah, jadi bukan angka yang 104, tetapi angka 50.000. Caranya mencari kapas, harganya itu sebesar 12.000. Nilai tambahnya berapa? Ya tetap 12.000. Benang, dari kapas menjadi benang, harganya menjadi 16.000. Berapa nilai tambahnya? Ya 16.000 dikurang 12.000, sehingga nilai tambah dari benang adalah 4.000. Begitu juga dengan kain. Dari benang menjadi kain, harganya menjadi 26.000. Nilai tambahnya berapa? 26 dikurang 16 sama dengan 10.000. Baju, hasil akhir produksi baju nilainya atau harganya sebesar 50.000. Berapa sih nilai tambahnya? 50.000 dikurang 26.000, hasilnya sama dengan 24.000. Nah, dari perhitungan tersebut, besarnya sumbangan bagi pendapatan nasional adalah sejumlah seluruh nilai tambah produk baju 50.000, bukan 104.000. Karena 104.000 tersebut terjadi double counting atau penghitungan ganda. Jadi hanya nilai tambah saja yang dihitung dalam penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, penghitungan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Nah, di awal Ibu sudah jelaskan faktor produksi apa saja yang dihasilkan oleh rumah tangga keluarga. Pendapatan ini berupa sewa, upah dan gaji, bunga, serta laba usaha. Nah, adapun rumus mencari pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y adalah pendapatan nasional, R adalah rent atau sewa, W adalah wage atau upah, I adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau laba. Jadi untuk mendapatkan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, rumusnya adalah sewa ditambah dengan upah ditambah dengan bunga ditambah dengan laba. Langsung saja ke contoh soal. Data pendapatan nasional suatu negara meliputi upah sebesar 5.400 miliar, bunga sebesar 400 miliar, laba sebesar 3.000 miliar, ekspor sebesar 3.400 miliar, impor sebesar 1.400 miliar, dan sewa tanah sebesar 350 miliar. Hitunglah besar pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Langsung ke pembahasan. Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Jadi pendekatan nasional sama dengan R atau sewa sebesar 350 miliar ditambah dengan W, wage atau upah sebesar 5.400 miliar ditambah I atau interest, bunga sebesar 400 miliar ditambah dengan P atau profit
atau laba sebesar 3.000 miliar. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan menghasilkan sebesar 9.150 miliar. Selanjutnya pendekatan ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M kurung tutup, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Langsung ke contoh soal. Misal, negara A memiliki data ekonomi meliputi upah sebesar 11.500 miliar, laba sebesar 8.900 miliar, impor sebesar 5.600 miliar, ekspor sebesar 8.700 miliar, konsumsi 11.500 miliar, pengeluaran pemerintah 12.400 miliar, pendapatan sewa 7.700 miliar, serta investasi pemerintah dan swasta 21.500 miliar. Hitunglah besar pendapatan nasional negara A dengan pendekatan pengeluaran. Pembahasannya, Y sama dengan C. C, berapa sih pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga? Yaitu sebesar 14.500 miliar. Ditambah dengan I, investasi. Investasi pemerintah dan swasta sebesar 21.500 miliar. Ditambah dengan G, atau pengeluaran pemerintah, sebesar 12.400 miliar. Ditambah kurung buka X dikurang M. X, ekspor sebesar 8.700 miliar dikurang M, impor sebesar 5.600 miliar. Jadi Y sama dengan 48.400 ditambah 3.100 sama dengan 51.500. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 5 ada pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam satu negara. Pendapatan per kapita digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita menunjukkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut. Ketahui berapa pendapatan per kapita setiap penduduk, pemerintah bisa membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, untuk mencari pendapatan per kapita setiap penduduk ada dua metode atau dua komponen yang digunakan dalam penghitungan pendapatan per kapita. Yang pertama dengan rumus GDP atau Gross Domestic Product, di mana caranya mencari pendapatan per kapita penduduk yaitu Gross Domestic Product dibagi dengan jumlah penduduk. Rumus yang kedua menggunakan Gross National Product. Rumusnya Gross National Product dibagi dengan jumlah penduduk. Ada pula fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Yang pertama,
sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dengan demikian dapat dilihat tingkat kesejahteraan pada tiap-tiap negara. Lalu yang ketiga ada perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Yang keempat, sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Adanya hasil pendapatan per kapita akan menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ekonomi. Baik, demikian tadi pembahasan mengenai pendapatan nasional. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.